Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Umi ucapkan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ananda, hari ini kita berjumpa kembali dengan Umi Lina dalam materi bangun ruang sisi lengkung. Ananda, hari ini kita masuk materi tentang tabung. Ananda, pada kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat contoh-contoh dari tabung. Bangun ruang sisi dari tabung itu adalah, sisi lengkung dari tabung itu adalah contohnya kaleng susu, kaleng roti, kaleng bonbon, dan seterusnya. Nah, kita harus pahami dulu apa definisi tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu sisi alas dan sisi atas, sisi lengkung. Nah, Ananda, inilah dia bangunnya. Ini unsur-unsur dari tabung, kita lihat. Unsurnya ini apa? Alas, ini tutup, dan ini sisi lengkung. Nah, kita lihat unsurnya. Ini unsur alasnya, sisi bawah, sisi atas, kemudian titik pusat, garis yang berada dari titik pusat ke ujung atau ke keliling lingkaran dari tengah ke sini, itu namanya jari-jari. Kemudian garis yang berada dari ujung sini ke ujung sini namanya diameter. Kemudian jarak antara alas dengan tutup itu namanya adalah tinggi. Namanya tinggi. Kemudian yang lengkung ini namanya selimut tabung. Ananda, apabila kita buka tabung tersebut maka akan bentuk seperti ini. Alas dan tutupnya ini sama, kita lihat. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini namanya keliling lingkaran. Dan yang ini luas lingkaran. Di dalam ini namanya luas lingkaran. Kemudian selimut tabung ini apabila kita buka maka akan berbentuk persegi panjang. Persegi panjang rumusnya apa, Nanda? Panjang kali lebar. Maka 2πr kali T. Nah, ya Ananda, jadi luas permukaan itu, permukaan lingkaran, luas lingkaran adalah πr kuadrat dan kelilingnya adalah πrt. Kita masuk pada luas permukaan tabung. Coba kita lihat luas permukaan tabung tadi apa. Terdiri dari apa luas permukaan tabung tadi? Yaitu 2 luas alas, yaitu alas dan tutup, dan tambah luas selimut, sisi lengkung. Nah, coba lihat. Alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran tadi rumusnya adalah πr pangkat 2. Ini 2πr pangkat 2 tambah 2πrt. Luas selimut tadi adalah πrt. Nah, sampai sini boleh. Kita aljabarkan pun boleh. Kita aljabarkan mana yang sama? Ada 2, ada pi, dan ada r. Maka keluarlah 2πr. Nih, sisa di sini apa? R-nya kan 2, tinggal 1. Kemudian di sini apa sisanya? Tinggal T. Maka luas permukaan tabung adalah 2πrt. Kemudian luas permukaan tabung tanpa tutup. Ada juga luas permukaan tabung tanpa tutup. Contohnya apa? Gelas. Nah, bagaimana cara rumusnya? Nah, kan gelas itu cuma ada 1 alas, maka 1. Kemudian tambah dengan luas selimut, maka luas permukaan tabung tanpa tutup adalah πr pangkat 2. Tambah 2πrt. Nah, kita masukkan, aljabarkan kembali. Yang sama apa? πr. Ini πr, keluar πr. Kemudian tinggal apa di sini? R1, tinggal 1. Kemudian yang sisinya apa? 2T, tinggallah 2T. Maka luas permukaan tabung tanpa tutup πr buka kurung R tambah 2T. Kemudian kita lihat luas selimut tabung tadi, Ananda, rumusnya udah ya, karena dia berbentuk persegi panjang, maka rumusnya ini adalah 2πrt. 2πrt. Paham Ananda dengan penjelasan tadi? Kalau sudah paham, kita lihat contoh soal. Nah, nomor 1, tentukanlah luas permukaan tabung yang tingginya adalah 15 cm dan jari-jarinya adalah 7. Nah, kita jawab. Kita buat diketahui Ananda untuk mempermudah menjawab soal. Maka
Buat tinggi sama dengan 15. Jari-jari 7 ditanya adalah luas permukaan. Luas permukaan tadi Ananda boleh kita pakai rumus yang sudah aljabar atau belum dialjabarkan, sama saja. Di sini Umi menggunakan rumus yang sudah dialjabarkan. Maka 2pi adalah 22/7, R adalah 7, buka kurung, R-nya 7 tambah 15. Setelah itu kita sederhanakan ini, 7 sama 7-nya tinggallah 2 kali 22 adalah 44. 7 tambah 15 adalah 22. Maka luas permukaannya adalah 968 cm bujur sangkar. Kemudian kita lihat lagi contoh nomor 2. Luas permukaan tabung adalah 968. Jika jari-jarinya adalah 7, tentukanlah tinggi tabung. Ananda, soal nomor 2 ini adalah tinggi tabung. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita masih tetap pakai rumus yang biasa. Rumus tadi, yaitu luas permukaan tabung kita ketahui, buat ditanya adalah di R adalah 7, ditanya adalah tinggi. Udah, langsung kita buat seperti ini. Luas permukaan tabung sama dengan 2 luas kali luas selimut. Nah, tingginya mana? Tingginya ada di luas selimut. Maka kita lihat, kita jabarkan rumusnya. 2 luas tadi berbentuk lingkaran 2πr tambah luas selimut, apa rumusnya? 2πrt. Nah, inilah T yang ditanya. Maka masukkan angkanya. Luas permukaan berapa? 968, 2pi 22/7, 7 sama 7 karena R kuadrat, 7 kali 7. Tambah luas selimut, yaitu 2pi 22/7 kali 7 dan kali T. Kalikan, setelah kita sederhanakan ini, setelah kita kalikan, hasilnya adalah 968 sama dengan 308. Setelah ini dikalikan hasilnya ini. Dan ini dikalikan hasilnya 44T. 968 kurang 308 sama dengan 44. Hasilnya ini setelah kita kurangkan adalah 660 sama dengan 44T. Tinggi sama dengan 660 dibagi 44. Hasilnya adalah 15 cm. Maka Ananda, kita lihat bahwa contoh nomor 1 dan contoh nomor 2 itu soalnya sama. Jadi tinggal kita melihat bagaimana cara pengerjaan apabila ditanya tinggi dan apabila ditanya luas. Contohnya udah ada, nanti Ananda tinggal memikirkan bagaimana cara pengaliannya ya Ananda ya. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Luas permukaan tabung adalah 660 cm bujur sangkar. Jika jari-jarinya adalah 7, tentukanlah luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabungnya Anda yang ditanya ya. Nah, kita buat seperti biasa. Buat ini diketahui, kemudian ditanya, apa luasnya? Rumus luas selimut tabung. Ini coba lihat. Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas tambah luas selimut. Berarti 660, 2 kali 2πr pangkat 2 tambah luas selimut. 660 sama dengan 2. Nih kali 22/7 kali 7 kali 7. Tambah luas selimut. Udah? Ya, kurangkanlah ini setelah kita kalikan, hasilnya adalah 660 sama dengan 308 tambah luas selimut. Maka 660 dikurang 308 adalah luas selimut. Berarti luas selimutnya adalah 352 cm bujur sangkar. Kemudian kita masuki pada contoh yang keempat. Nah, lihat. Luas permukaan tabung tanpa tutup adalah 2376 cm bujur sangkar. Jika panjang jari-jari tabung adalah 14 cm, tentukanlah tinggi tabung tersebut. Nah, kita jawablah Ananda ya. Apa yang ditanya adalah tingginya. Nah, buat diketahui seperti biasa, luas permukaannya adalah 2376 sama dengan tanpa tutup Ananda 1. Kalau tadi kan
tabung lengkap ada duanya, ini tanpa tutup berarti 1. Berarti pi R kuadrat tambah 2 pi RT. Maka 2376 sama dengan 22 per 7 kali 14 kali 14. Ini kita sederhanakan. 2 ditambah 22 per 7 kali 14 kali T. Nah, setelah kita kalikan 2376 sama dengan 616, hasil ini 616. Tambah ini hasilnya adalah 88. Maka hasilnya adalah 88 T. Kemudian 2376 dikurang, dari sini kita kurang 616 sama dengan 88 T. Jadi kurang ini kita kurangkan, hasilnya 1760 sama dengan 88 T. Tinggi sama dengan 1760 dibagi 88. Hasilnya adalah tinggi sama dengan 20 cm. Paham ya Ananda ya? Ananda, apabila sudah paham, kita masuk kepada latihan. Latihan ini kamu kerjakan secepat mungkin, kemudian kamu kirim ke learning. Apabila kamu tidak bisa mengirim ke learning, maka antar sama gurunya ke sekolah ya Ananda ya. Oke. Ada 5 soal. Ananda, nomor 1 kita lihat latihan. Sebuah tabung berjari-jari 7 cm dan tingginya adalah 12. Hitunglah luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Nomor 2, luas selimut tabung adalah 528 cm. Kemudian jika tinggi tabung adalah 12 cm, hitunglah jari-jari alas dan luas permukaan tabung. Nomor 3, luas selimut tabung adalah 1320 cm bujur sangkar. Jika jari-jari alasnya adalah 14, hitunglah tinggi dan luas permukaan tabung. Nomor 4, hitunglah luas permukaan tabung tanpa tutup apabila jari-jarinya 7 cm dan tingginya adalah 15. Hitunglah tinggi sebuah tabung yang luas permukaannya adalah 748 cm bujur sangkar dan jari-jarinya adalah 7 cm. Ananda, ini tugasmu, kamu kerjakan sebaik-baik mungkin. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada gurunya atau langsung sama Umi. Umi sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.